Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Biarkanlah Anak-anak Itu Datang. Ayat hafalan tertulis dalam Lukas 18 ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pekabaran, anak-anak seperti saya disambut dalam kerajaan Allah. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat Dia. Mereka mau supaya Dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa Dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini." Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan
bahwa Dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan Dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya, dan Dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Yesus mengasihi anak-anak. Yesus mau semua anak-anak berada di dekatnya. Ketika kita percaya kepada Allah, Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang berdosa, tapi justru menjadi anaknya. Baik sekali ya Tuhan Yesus itu. Nah, setelah mendengarkan devotion hari ini, Ibu mau kamu membuat sebuah puisi singkat yang menceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Boleh ucapan syukur, ucapan bahagia, permohonan, apa saja yang ingin kamu ungkapkan kepada Tuhan. Silakan bikin puisi tersebut, kemudian kamu foto dan upload di kelas dojo. Ibu memberikan satu buah puisi sederhana di sini yang berisi tentang ucapan terima kasih Ibu kepada Tuhan. Ibu bacakan ya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kesabaran-Mu dan kesetiaan-Mu yang membuat diri-Mu selalu ada menemaniku, bahkan di saat aku mau berlari menjauh meninggalkan-Mu. Terima kasih Yesus buat pengharapan yang selalu ada di dalam. Terima kasih Yesus untuk hidup yang telah Kau beri bagiku. Terima kasih Yesus untuk kedamaian itu yang selalu aku dapat di saat aku tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus untuk setiap tetes darah yang telah Kau curahkan di kayu salib untuk menyelamatkanku. Aku tahu seharusnya segalanya telah berakhir bagiku, tapi setiap kali aku jatuh, ternyata Kau rela membiarkan aku musnah. Aku tahu seharusnya segalanya telah berakhir bagiku, tapi setiap kali aku jatuh, ternyata Kau tak rela membiarkan aku musnah. Kau selalu ada, Yesus menyelamatkanku. Kau membasuh hatiku dengan kasih-Mu dan mengajarkanku untuk tetap tegar menghadapi dunia ini, memprosesku agar semakin serupa dengan diri-Mu, memegang erat selalu tanganku dan menarik aku kembali di saat aku mulai menjauh dari-Mu. Pada akhirnya aku dapat mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Nah, ini contoh puisi yang Ibu tuliskan sebagai contoh untuk kamu. Isinya ini adalah ucapan terima kasih Ibu kepada Tuhan Yesus dengan segala yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kamu juga boleh menuliskan isi hati kamu kepada Tuhan dalam bentuk ucapan terima kasih. Ya, kamu boleh menuliskan secara sederhana, secara singkat puisi kamu tersebut. Oke, sekian devotion kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.